Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Naja dengan NIM 22024103701105104 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak K. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil laporan dari analisis model pengembangan perangkat lunak, yaitu waterfall model dan juga spiral model. Nah, untuk yang pertama ada di pendahuluan dan konsep dasar dari SDLC itu sendiri. Nah, dalam industri pengembangan perangkat lunak, pemilihan metode yang tepat merupakan faktor kritis yang menentukan keberhasilan proyek. Video yang dianalisis membahas dua model software. Video tersebut membahas dua model software Development Life Cycle atau SDLC yang paling legendaris dan masih relevan hingga saat ini, yaitu tadi model waterfall dan juga model spiral. Nah, jadi dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya yang pertama itu pengertian SDLC itu sendiri, yaitu adalah kerangka kerja terstruktur yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan awal hingga pemeliharaan sistem. Yang mana SDLC ini sendiri memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan kualitas produk perangkat lunak, mengendalikan biaya dan waktu pembangunan ataupun pengembangan, meminimalkan risiko kegagalan proyek, dan juga memastikan kepuasan stakeholder melalui delivery yang terencana. Dapat kita bayangkan jika sebuah pengembangan ataupun pembuatan software gitu tidak melalui yang namanya SDLC atau tidak menerapkan sistem tersebut, maka besar kemungkinan akan risiko kegagalan. Nah, untuk uh, dua model yang dibahas itu waterfall dan spiral model. Di sini kita bisa lihat dari aspek pendekatannya, kalau waterfall model itu lebih linear dan sekuensial, sedangkan spiral itu iteratif dan berbasis risiko. Dari segi aspek fleksibilitas, itu kalau waterfall fleksibilitasnya itu rendah karena waterfall itu sesuai dengan namanya seperti air terjun, jadi dari satu ke satu. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kalau model spiral itu fleksibilitasnya tinggi atau fleksibel lah bahasanya. Lalu fokus utamanya yaitu dokumentasi dan perencanaan untuk waterfall model. Sedangkan untuk spiral model itu manajemen risiko dan prototyping. Nah, eh, mungkin banyak pertanyaan, kedua model ini cocoknya untuk yang bagaimana gitu. Nah, untuk waterfall sendiri cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Sedangkan spiral itu proyek kompleks dan beresiko tinggi. Nah, kita lanjut ke pembahasan waterfall dan juga spiral. Nah, seperti artinya waterfall itu kan air terjun ya. Jadi waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan linear atau berurutan. Ya, seperti air terjun gitu. Jadi dari atas ke bawah. Nah, yang mana setiap tahapnya harus diselesaikan sebelum ke tahap berikutnya. Jika tidak diselesaikan, maka tidak akan bisa melanjut ke step yang berikutnya gitu. Nah, untuk tahapannya sendiri, yaitu pertama ada requirement analysis, yaitu analisis kebutuhan. Jadi eh, si pengembang ini menganalisis dulu kebutuhannya, bisa juga dengan dibicarakan dengan konsumennya. Lalu sistem desain, perancangan sistem, implementasi, pengkodaan, testing, pengujian, lalu yang terakhir ada development dan maintenance. Nah, untuk kelebihan waterfall ini itu ada tiga, yaitu struktur pengembangannya jelas karena berurut tadi. Dua, dokumentasinya lengkap karena setiap tahap nanti akan diadakan dokumentasi oleh pengembang. Lalu ketiga, cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil. Nah, kekurangannya itu sulit menyesuaikan perubahan kebutuhan. Nah, lalu proses revisi membutuhkan waktu yang lama. Kenapa lama? Karena seperti tadi kan ini berurutan. Jadi ketika ada suatu revisi, maka harus direvisi dengan cara berurutan kembali seperti itu. Lalu yang kedua model spiral. Model spiral
Ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis risiko. Pengembangan yang dilakukan oleh modus spiral ini memiliki siklus yang berulang. Tahapannya yaitu perencanaan ataupun planning, analisis risiko, pengembangan dan pengujian, lalu evaluasi oleh pengguna. Dan ini bisa berulang-ulang, misalnya sudah evaluasi pengguna, lalu ada revisi, ya balik lagi ke perencanaan, so dianalisis dan diuji lagi, dikembangkan lagi. Nah, lalu ini ada dari salah satu artikel yang mana dalam artikel tersebut membahas perbandingan berbagai metodologi, terutama yaitu waterfall, agile, dan spiral ya. Nah, salah satu contoh proyek yang digunakan itu adalah pengembangan game Pac-Man. Nah, proyek ini dikerjakan oleh tim kecil dengan jadwal pengembangan tertentu dan memiliki kemungkinan perubahan fitur selama proses pengembangan. Nah, untuk karakteristik proyek dalam studi kasus ini, dalam artikel ini, yaitu pertama tim pengembang berukuran kecil, mungkin tidak banyak itu berisi timnya. Lalu beberapa fitur permainan dapat berubah selama proses pengembangan. Ya, karena biasa kita tahu kalau sebuah game itu suka eh, berubah gitu ataupun ada yang namanya update. Lalu memiliki jadwal pengembangan yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, memerlukan identifikasi risiko selama proses pembuatan game. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis bernama Mismatch Score Framework untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan proyek dan metodologi SDLC. Nah, hasilnya yang mana metode agile memiliki fleksibilitas tinggi terhadap perubahan. Metode waterfall memiliki perencanaan yang lebih terstruktur dan metode hybrid menunjukkan tingkat kesesuaian paling baik untuk proyek contoh. Jadi, kesimpulannya dari studi kasus yang tadi bahwasanya pendekatan hybrid dapat memberikan keseimbangan antara pencernaan yang struktur dan fleksibel dalam pengembangan perangkat lunak. Tetapi eh, metode waterfall sendiri masih relevan untuk digunakan ataupun dipelajari di zaman sekarang gitu. Nah, untuk referensinya saya ambil dari Bridging the Gap, A Comparative Evaluation of Agile, Waterfall, and Hybrid Methodologies. Nah, si spiralnya ini masuk ke dalam metode hybrid ya, in modern software project. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.